Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a jannatin ma'rusyati wa ghaira ma'rusyah wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh wa zaytuna wa rumana mutasyabihat wa ghaira mutasyabih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan mikro teaching kali ini, kita akan membahas tentang keterampilan dasar dalam mengajar pada materi kelas 10 SMK pada bab 8 dengan judul Sayang, Patuh, dan Hormat terhadap Orang Tua dan Guru dengan model Inquiry Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, ada yang baik, ternyata ada yang lapar ya. Iya, Bu. Saya udah sarapan, Bu. Oh, ada yang udah sarapan, ada yang belum. Tapi nampaknya mukanya ada yang bahagia juga, terus ada yang sedih gitu ya. Ya, Bu, sedih nggak dapat uang Ah, jajan. sedih nggak dapat uang jajan. Nggak apa-apa, puasa aja biar dapat pahala. Iya, Bu. Kita belajar apa hari Oke, ini, Bu? jadi untuk hari ini kita belajarnya tetap kayak materinya itu seperti minggu kemarin, itu tentang sayang, patuh, dan hormat terhadap kedua orang tua. Namun bedanya pada kesempatan kali ini tuh kita tidak lagi menghafal karena hafalannya itu sudah dilakukan pada minggu kemarin. Ibu, kita hari ini mau belajar apa? Nah, hari ini kita masih belajar dengan materi yang sama, yaitu tentang sayang, hormat, dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, namun bedanya, untuk hari ini anak-anak ibu tidak lagi menghafal, karena pekan kemarin kita sudah menghafal, kita sudah mengartikan, kemudian juga kita telah tahu nih makna dari Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Hari ini anak-anak ibu akan lebih banyak menganalisis, kemudian kita juga akan cari tahu nih, di kehidupan kita sehari-hari, kira-kira apakah kita sudah menerapkan sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua dan guru. Nah, jadi tujuannya nanti nih anak-anak ibu, setelah kita belajar ini nanti nih, pertama anak-anak ibu udah hafal Quran Surah Al-Isra ayat 23. Tuh kemarin udah kita hafal kan? Kemudian maknanya apa dari Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23? Nah, kemudian yang ketiga kita akan melihat realisasi gitu dari Al-Quran Surah Al-Isra ini. Nah, bagaimana dan kemudian apa? Nanti anak-anak ibu semua, kita akan evaluasi diri. Apakah kelas 10 ini sudah mencapai belum sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua? Melalui apa, Bu? Nanti kita akan sebar angket. Anak-anak ibu akan mengisi angket, kemudian akan menjawab soal yang ibu berikan, seperti itu. Nah, namun nih sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kembali kita mereview kembali ingatan anak-anak ibu tentang Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Apakah anak-anak ibu masih hafal atau tidak? Nah, sekarang ibu mau Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu ingin mendengar salah satu dari anak Ibu kelas 10A untuk menghafalkan Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24-nya pada Ibu. Ibu mau Jumiati, coba tolong Jumi hafalkan kembali Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih untuk Jumiati yang sudah bersedia untuk menghafalkan kembali Al-Quran Surah Al-Isra-nya. Nah, anak-anak ibu semua, untuk mengingatkan kembali lagi, Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 tadi adalah ayat yang berhubungan tentang berbakti kepada kedua orang tua atau disebut dengan birrul walidain. Nah, apa itu birrul walidain, Bu? Birrul walidain itu adalah hak kedua orang tua yang harus dilaksanakan oleh setiap anak, sepanjang keduanya tidak memerintahkan atau menganjurkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan, seorang anak tetap harus berbakti meskipun orang tuanya kafir atau musyrik. Nah, untuk hal ini tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di dalam surah Luqman ayat 15 mengatakan artinya seperti ini. Jika keduanya, ibu bapakmu, memaksamu supaya engkau musyrik, menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan baik. Artinya apa? Allah menganjurkan kepada kita untuk tetap patuh dan hormat kepada orang tua walau bagaimanapun keadaannya. Hal yang dapat dilakukan jika orang tua telah tiada, yang pertama adalah melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak yang ditinggalkannya, seperti hutang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Kemudian yang kedua, menyambung tali silaturahim kepada kerabat dan teman-teman terdekatnya, atau memuliakan teman-teman kedua orang tua. Sehingga jangan sampai ketika orang tua kita telah tiada, maka hubungan silaturahmi kita kepada kerabat-kerabat beliau juga putus. Nah, itu sangat tidak diharapkan. Kemudian yang ketiga, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menempati janji kedua ibu bapak. Nah, yang keempat, mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa mereka. Sebagaimana kita ketahui, dalam sebuah hadis juga dikatakan, amalan yang tidak akan pernah putus salah satunya adalah doa anak yang soleh dan soleha untuk kedua orang tuanya. Kemudian kita beralih ke guru. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru, yang pertama adalah mengucapkan salam dan mencium tangannya jika bertemu. Jadi nih, misal jika anak-anak ibu datang ke sekolah pagi-pagi di depan gerbang, kemudian bertemu dengan ibu bapak guru, tidak ada salahnya anak-anak ibu mengucapkan salam, Assalamualaikum Pak, kemudian mencium tangan bapak dan ibu guru. Kemudian yang kedua, mendengarkan pelajaran yang sedang diberikannya dengan penuh hormat. Kemudian yang ketiga, jujur dan terbuka dalam berbicara kepadanya. Artinya, tidak ada kebohongan. Kemudian yang keempat, mengamalkan ilmu dan membaginya kepada orang lain. Kemudian yang kelima, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Dan yang terakhir, menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Kemudian melalui itulah kita seharusnya mengetahui apa yang benar-benar harus dilakukan dan dihindari. Nah, jadi itu tadi ya apa yang dimaksud dengan guru, kemudian orang tua, dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang adab kepada guru dan orang tua. Nah, jadi setelah penjelasan tadi, maka seperti minggu kemarin yang telah Ibu katakan, kita udah bagi kelompok. Kita punya 4 kelompok. Nah, kelompok yang pertama ketuanya ada Vela Safni, kemudian yang kedua ada Haruka, ada Anggiafrina Rambe, dan Fauza Rahmi Tanjung. Nanti setiap orang dari kita di sini, teman-teman semua langsung masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Bisa ya anak-anak ibu semuanya? Bisa, Bu. Oke, semua yang belum berkelompok silakan gabung ke kelompoknya, karena di sini kita akan mengisi kuesioner dan mengerjakan satu kasus. Nah, nanti di sini akan ada 2 tugas untuk anak-anak ibu. Nah, tugas yang pertama yaitu kuesioner atau disebut atau angket. Sini anak-anak ibu tugasnya tugas mandiri, isi sendiri dengan jujur.
Kemudian tugas yang kedua itu tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini anak-anak ibu boleh berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya, menjawab dan mengisi pertanyaan yang diminta. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya, Saya bisa mau tanya, ya? Bu. Ya, apa itu? Itu tugasnya dibikinnya di double folio apa di buku tulis, Bu? Nah, karena kelas kita sudah menyediakan double folio, maka kerjakan tugasnya di double folio. Nanti double folionya itu akan dikumpulkan kepada ibu. Paham, Haruka? Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, sip, sama-sama. Udah bisa kita bagi kelompok, udah bisa nih anak-anak ibu kembali ke kelompoknya masing-masing? Siap, Bu. Oke. Ayo anak-anak ibu, yang ketua kelompoknya Vela Safni bergabung ke kelompoknya Vela Safni. Mana Vela Safninya? Ayo, Bu. Ya, Ayo. terus ada Haruka. Haruka mana? Bu. Ya, bergabung ya di belakangnya. Ayo. Terus nanti Anggi di samping sebelah sana. Kemudian Fauzar di sebelah kiri. Ya. Jangan lupa nanti perhatikan ya tugasnya itu apa. Nanti ketua kelompok jangan lupa bagikan kuesioner yang udah ibu bagikan tadi. Siap, Bu. Oke, selamat mengerjakan semuanya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, kertasmu kan ada. Semuanya telah bergabung dengan kelompoknya. Nah, selanjutnya di sini ada 2 kasus. Kasusnya masih berkisar tentang orang tua dan guru. Kasus yang pertama adalah anak durhaka siram ibu kandung dengan air mendidih. Dan kasus yang kedua adalah bertindak tegas, 5 guru ini malah dipenjara karena kasus sepele. Nah, jadi tugas anak-anak ibu beserta kelompoknya adalah menganalisis kedua gambar ini, kemudian tentukan permasalahan yang terjadi, serta kira-kira apa sih solusi yang dapat dilakukan. Ini yang pertama. Kemudian, untuk yang kedua, seperti yang telah ibu katakan tadi, kita akan melakukan survei pada materi kali ini. Di sini nanti setiap anak-anak ibu akan mengisi kuesioner yang akan ibu berikan. Silakan diisi dengan sejujur-jujurnya dan dengan sebenar-benarnya. Setelah ini nanti kuesionernya akan dikumpulkan kembali kepada ibu. Oke, jadi tugasnya ada 2. Yang pertama adalah menganalisis. Menganalisis adalah tugas per kelompok, sedangkan mengisi kuesioner adalah tugas individu. Oke, setelah ini bisa bersiap-siap untuk memulai mengerjakan analisis dan kuesionernya. Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi tugasnya udah dikerjakan, kemudian kuesionernya juga udah diisi semua. Walaupun belum 100% anak-anak ibu semuanya memiliki nilai yang maksimal tinggi, namun sudah 70%, Alhamdulillah kelas 10 sudah terkategorikan sebagai anak yang hormat, patuh, dan sayang kepada orang tua dan guru. Alhamdulillah ya semuanya. Alhamdulillah. Nah, jadi harapan ibu setelah kita belajar tentang sayang, hormat, dan patuh kepada orang tua ini, anak-anak ibu bisa mengamalkan bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang anak yang patuh dan sayang kepada orang tua kita dan juga guru kita. Nah, artinya apa anak-anak ibu? Di dalam kita memposisikan diri kita sebagai seorang anak, itu tidak ada yang namanya mantan orang tua dan tidak ada yang namanya mantan guru. Jadi bagaimanapun ceritanya, apapun yang anak-anak ibu kerjakan, itu semuanya keridoannya itu adalah ridho orang tua. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dikatakan bahwa ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua, begitu juga sebaliknya. Murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Nah, begitu juga kita lakukan posisi yang sama kepada guru-guru kita yang memberikan ilmu kepada kita. Pengganti orang tua kita di rumah adalah guru kita di sekolah. Jadi harapan ibu itu untuk anak-anak ibu tetap selalu tingkatkan semangat dan motivasi belajarnya selalu. Jangan pernah lupakan hafalannya. Jadi harapan ibu ke depannya ini Al-Quran surah Al-Isra ini tetap anak-anak ibu hafal terus. Jadi setiap sholat diamalkan. Setiap ada melakukan sesuatu ingat kembali. Apa kalau di dalam Quran surah Al-Isra ini dikatakan apa? Tidak boleh mengatakan kepada orang tua, berkata lemah lembut kepada orang tua. Begitu juga dengan guru. Ketika disuruh, ketika pun kita disuruh kita menolak, maka tolaklah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, seperti itu. Oke, anak-anak ibu semua, berhubung juga waktu pelajaran sudah habis,
Kedepannya semoga semuanya sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di jam yang sama dengan materi yang berbeda juga. Oke, jangan lupa mengulang pelajaran di rumah, membaca buku sebelum memulai pembelajaran, dan jangan lupa tetap murojaah. Oke, anak-anak ibu semua? Siap, Bu. Siap? Siap. Tetap Bu. semangat ya untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh pulang ya, Bu? Istirahat. Belum pulang ya. Istirahat ya. Oke, Bu. Demikian pemaparan materi yang disampaikan. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.